Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan perintah yang pertama dari ke-10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apa yang menjadi kebenaran Tuhan yang Tuhan mau nyatakan bagi kita pada pagi hari ini? Maka tentu kita mesti kembali mengingat beberapa hal-hal penting yang terkait dari ke-10 perintah yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel di Gunung Sinai. Paling tidak 5 hal yang saya ingin kembali kita ingat di dalam pemberian ke-10 hukum ini. Pertama, bahwa 10 hukum ini adalah perintah yang berisi ringkasan hukum moral Tuhan kepada umatnya. Yang kedua, kita tentu akan mengingat kembali bahwa 10 perintah yang Tuhan berikan di Gunung Sinai bagi Israel itu dengan maksud untuk membuat perjanjian dengan mereka. Dan tentu kita mengingat bahwa perjanjian ini bukan baru, tetapi ini menjadi hal yang diperluas kembali atau dikembangkan atau diberikan kembali di dalam konteks di Gunung Sinai. Karena sebelumnya Tuhan sudah pernah memberikan janji kepada Abraham. Janji kepada Abraham yang Tuhan berikan. Lalu kemudian Tuhan memberikan kembali lagi perjanjian kepada Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Ya, ini juga kita tidak mungkin bisa lupakan, itu menjadi satu kaitan yang sangat erat antara perjanjian Allah dengan Abraham, perjanjian Allah dengan umatnya melalui Musa atau perjanjian Musa. Dan kita tentu melihat bahwa ini adalah perluasan daripada perjanjian Abraham, di mana waktu Tuhan memberikan perjanjian kepada Abraham, bagaimana Tuhan berjanji untuk memberikan tanah Kanaan dan membuat keturunan Abraham akan menjadi keturunan yang besar, banyak. Tetapi kemudian kalau kita melihat kembali perjanjian Allah dengan Musa atau dengan Israel di Gunung Sinai, bagaimana ini berisi tentang satu berkat yang Tuhan berikan kepada mereka ketika mereka mentaati perjanjian itu. Ada berkat-berkat yang Tuhan akan berikan ketika mereka taat kepada perintah Tuhan itu. Tetapi yang ketiga, saudara, kita perlu juga mengingat bahwa perjanjian Tuhan atau perjanjian ketaatan ini yang Tuhan berikan kepada Israel di Gunung Sinai, ini bukan berbicara ketika mereka taat dan menjalankan hukum Taurat ini, bukan berarti ini berbicara tentang pengampunan dosa atau hidup yang kekal, tidak, saudara. Tetapi ini berbicara tentang kehidupan yang diberkati di bumi dan di tanah yang telah dijanjikan Tuhan dengan penuh kasih kepada mereka. Lalu kita juga mengingat tentu bahwa pemberian 10 hukum ini berbicara tentang satu aturan hidup, berfungsi sebagai aturan hidup, menahan dosa secara umum dan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka berdosa, Allah itu kudus, mereka berdosa. Dan yang paling penting adalah bahwa melalui hukum Taurat ini membawa mereka mengerti bahwa mereka berdosa dan membutuhkan juru selamat. Itu sebabnya sekali lagi Paulus mengatakan ini dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-24, bahwa Taurat itu diberikan untuk menuntun manusia bertemu dengan Kristus. Dan yang kelima, jangan lupa bahwa 10 perintah ini juga berlaku bagi seluruh gereja, bagi seluruh umat Tuhan, dan juga terkhusus kita hari ini. Maka saudara-saudara, 5 bagian ini boleh mendahului di dalam kita merenungkan akan perintah pertama ini. Nah, sekarang kita masuk di dalam perintah pertama. Tentu di awal perenungan kita mesti memikirkan kembali secara logis dan histori bahwa perintah ini tentu datang dari pemahaman yang sangat penting kepada Israel, yaitu bahwa siapakah itu Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan untuk mereka. Sekali lagi saudara, memikir atau merenungkan tentang 10 perintah ini, kita perlu memahami kembali siapakah itu Tuhan bagi Israel dan apa yang Tuhan sudah lakukan kepada Israel. Maka saudara, kalau kita sudah memahami bahwa ini begitu penting bagi Israel, yang menjadi dasar pemahaman mereka bahwa siapakah itu Allah yang memberikan perintah itu dan apa yang Allah sudah lakukan kepada mereka, maka saudara, maka tidak ada alasan untuk menolak satu statement, satu perintah kepada mereka, yaitu bahwa tidak boleh ada yang lain, tidak boleh ada kekuatan lain,
Tidak boleh ada sesuatu yang membanggakan. Tidak boleh ada sukacita. Tidak boleh ada pengharapan. Tidak boleh ada kekuatan yang mereka anggap itu adalah kekuatan di hadapan Tuhan. Itu berarti bahwa hanya Allah sendirilah satu-satunya yang layak disembah oleh mereka. Yang layak dilayani oleh mereka. Yang layak pengharapan mereka letakkan kepada Allah. Karena semua itu didasarkan oleh siapakah itu Allah. Allah yang sudah berjanji kepada nenek moyang mereka. Dan juga siapakah itu Allah yang sudah berkarya terlebih dahulu kepada mereka. Nah, itu berarti bahwa ini boleh menjadi satu pemahaman awal bagaimana mereka mengerti maksud daripada pemberian perintah ini apa. Nah, setelah itu kita masuk di dalam bagian berikutnya. Bagaimana kita memahami hukum pertama ini? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara-saudara, maka saya akan mengajak saudara untuk merenungkan satu pernyataan secara umum di kalangan masyarakat. Saudara, tentu dari kecil kita sudah diajarkan untuk hidup berbagi dengan orang lain. Ya, kita punya anak, kita ajar bagi dengan kokomu ya, bagi dengan cecemu ya, atau bagi dengan adikmu atau kakakmu ya. Jangan egois begitu. Jangan main sendiri, atau jangan kamu makan sendiri, bagi, atau jangan main sendiri tetapi berbagi dengan saudaramu. Itu satu statement di dalam kebenaran umum, kita setujui itu. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, di sisi lain ternyata di dalam kehidupan kita juga pernah mendengarkan bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dibagikan kepada orang lain. Jadi kita mesti melihat di dalam keseimbangan pemahaman kita sebagai masyarakat atau manusia yang diciptakan di dalam sebuah komunitas masyarakat atau komunitas sesama manusia, berelasi satu dengan yang lain. Ada bagian di mana kita dipanggil untuk berbagi, diperintahkan untuk berbagi dengan orang lain. Tetapi ternyata di sisi lain ada juga bagian di mana kita juga diajarkan beberapa hal yang tidak boleh dibagikan kepada orang lain. Ya, mahasiswa sangat jelas bagian ini. Pada waktu ujian tidak boleh membagikan jawaban kepada orang lain. Ini sangat jelas. Lalu apalagi saudara? Ada beberapa rahasia-rahasia tertentu yang kita tidak boleh sampaikan kepada orang lain. Karena ini menyangkut privasi atau menyangkut pribadi orang. Tidak boleh diketahui oleh orang lain. Dan statement kebenaran ini pun juga kalau kita terus bawa di dalam hal yang lebih serius lagi saudara. Maka kita pun juga harus setuju bahwa pasangan kita juga tidak boleh kita bagi dengan orang lain. Ini pasti kita harus setujui. Dan ini adalah kebenaran umum yang membawa nanti kita mengerti. Bahwa kalau manusia saja mengerti akan hal ini bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dibagi kepada orang lain. Ya, salah satu yang sangat serius, ya pasangan kita. Atau hal-hal rahasia yang tidak boleh dibagi kepada orang lain. Apalagi Tuhan. Maka saudara, kita melihat Philip Ryken mengatakan bahwa berbicara bagian ini saudara, maka ini menyangkut tentang hak prerogatif keilahian Kristus atau keilahian Tuhan. Tuhan tidak mau dibagikan kepada orang lain. Apa yang tidak mau dibagikan saudara? Ryken mengatakan Allah tidak akan berbagi kemuliaannya dengan Allah lain manapun, dalam tanda kutip. Allah tidak mau keagungannya, kebesarannya itu dibagikan kepada ciptaan atau yang lain saudara. Maka kalau di dalam bagian ini kita sudah mulai melihat pentingnya memahami bahwa ada sesuatu yang tidak boleh dibagikan kepada orang lain. Ada sesuatu yang memang itu wajar, itu hanya kita yang tahu, hanya kita yang miliki, atau tidak boleh dibagikan kepada orang lain. Maka membawa pemahaman awal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi bangsa Israel memahami untuk melihat hanya Allah satu-satunya di dalam kehidupan mereka. Tetapi lebih jauh daripada itu saudara, mari kita coba melihat konteks penulisan daripada kitab Keluaran ini dan melihat apakah maksud daripada Musa sebagai narator menuliskan kalimat ini. Ya tentu dia diiluminasikan oleh Roh Kudus dan kita melihat tentu Musa pada waktu menuliskan ini, tentu Musa mengkaitkan dengan budaya saat itu, mengkaitkan dengan dunia kuno saat itu. Dan kita lihat saudara-saudara sekalian, seorang pendeta Presbyterian di Amerika bernama
John Mackay itu mengatakan bahwa lihatlah pernyataan awal ini itu sangat berkaitan dengan perjanjian raja-raja dari kekaisaran kuno, di mana mereka sangat mementingkan yang namanya kesetiaan eksklusif. Kesetiaan eksklusif antara raja dan rakyatnya. Kalau ada rakyat yang berkhianat, saudara, ini berarti mereka tidak setia kepada raja. Nah, itu dalam pemahaman umum, saudara. Kita lihat bahwa ini adalah satu model sastra yang dituliskan yang sangat berkaitan dengan bagaimana raja-raja saat itu menjaga satu perjanjian dengan rakyatnya, dan rakyatnya juga dipanggil untuk menjaga kesetiaan itu. Maka merupakan pengkhianatan tingkat tinggi ketika menjalin hubungan dengan kaisar lain atau raja yang lain. Itu berarti mereka berkhianat, saudara. Ini pemahaman dunia kuno yang kemudian mencoba membawa kita mengerti tentang bagaimana memahami tentang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maka tentu, saudara, ini adalah fokus hubungan perjanjian dengan rakyat, raja dengan rakyat, atau atasan dengan bawahan, yang begitu sangat penting mengingat sebuah kesetiaan eksklusif. Saudara-saudara sekalian, maka kesetiaan eksklusif itulah yang menjadi penekanan kedudukan Allah sebagai raja atas umatnya Israel saat itu. Di hadapannya tidak boleh ada yang lain untuk mendapatkan kehormatan, kemuliaan, keagungan. Tidak boleh. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apa artinya ini? Saudara-saudara sekalian, maka di dalam bagian ini dua hal yang kita perlu renungkan ketika kita memikirkan atau merenungkan tentang bagian pertama ini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Pertama, saudara, ini berarti bahwa Tuhan menuntut Israel tidak menganggap Tuhan itu hanya sekedar ditambahkan di dalam kehidupan mereka. Tuhan tidak mau. Yang kedua, kegagalan untuk mematuhi perintah ini, itulah yang disebut sebagai penyembahan berhala. Nah, saudara-saudara sekalian, maka beberapa pengertian tentang penyembahan berhala itu muncul di dalam pemahaman-pemahaman para teolog, ya, pemahaman-pemahaman orang-orang yang merenungkan tentang bagaimana pengkhianatan terhadap kasih terbesar kepada Tuhan, bagaimana orang berpaling dan meninggalkan kasihnya kepada Tuhan dan meletakkan kasih sukacitanya, pengharapannya kepada yang lain. Dan kita melihat beberapa pengertian. Misalnya seorang teolog perjanjian lama bernama John Carrett, saudara. Dia mengatakan bahwa berhala adalah segala sesuatu yang telah menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa mempercayai apapun selain Tuhan, mempercayai apapun selain Tuhan adalah menjadikan hal itu berhala. Itu sebabnya di dalam bagian ini Calvin pernah mengatakan, saudara, bahwa sebetulnya sebagai orang percaya, marilah kita puas hanya karena kita memiliki satu Tuhan dan ada kecukupan yang sejati di dalam Dia. Calvin mau mendorong kita untuk mengerti bahwa kecukupan hanya di dalam Tuhan. Sukacita, pengharapan itu hanya di dalam Tuhan, bukan di tempat yang lain. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di dalam bagian ini apa arti daripada kata di hadapanku. Di hadapanku itu di dalam beberapa kalimat kita juga bisa melihat artinya berhadapan dengan saya atau di depan wajah saya. Maka dari kalimat ini, saudara, Tuhan inginkan agar Israel tahu bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan melihat semua apa yang ada di dalam hati umatnya. Ya, Dia bahkan melihat hati umatnya. Dan dalam perintah pertama ini, Tuhan berkata bahwa Dia harus menjadi satu-satunya Tuhan mereka dan tidak boleh ada yang lain. Saudara-saudara sekalian, maka memahami lebih jauh ini, mari kita melihat keadaan Israel sebelumnya.
Ini tentu berbicara tentang satu konteks ketika Allah memberikan perintah ini di Gunung Sinai yang sangat berkaitan dengan latar belakang mereka sebelumnya. Apa latar belakang mereka sebelumnya, saudara? Israel baru saja dibebaskan dari negara gudangnya berhala dunia. Saudara masih ingat ketika mereka ada di Israel, di Mesir, saudara? Kita tahu Mesir saat itu adalah negara politeisme, saudara. Dewa-dewa begitu banyak, dewa Katak lah, sungai Nil lah, ya belalang lah, segala sesuatu atau bagian-bagian ciptaan-ciptaan Tuhan itu dijadikan dewa oleh manusia saat itu, khususnya di Mesir saat itu. Mesir dikatakan di bagian itu adalah saat itu gudangnya berhala dunia, banyaknya dewa-dewa saat itu. Tentu orang Mesir memiliki banyak dewa sehingga, saudara, penyembahan berhala itu meluas dan mempengaruhi kehidupan Israel. Bayangkan, saudara, 430 tahun mereka di Mesir. Betapa besarnya pengaruh Mesir itu terhadap hidup mereka. Baik itu cara berpikir, baik itu kehidupan keagamaan mereka, baik itu mereka memandang kehidupan mereka, baik itu mengerti tentang identitas mereka, semua dipengaruhi oleh kehidupan di Mesir saat itu. Maka ini sangat penting memahami kembali apa makna ketika mereka diberikan satu perintah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa? Karena ratusan tahun mereka sudah dipengaruhi oleh dunia politeisme, oleh kepercayaan politeisme, banyak dewa. Lalu sekarang Tuhan menyodorkan satu perintah tegas kepada mereka, tidak boleh ada yang lain lagi. Hanya Allah satu-satunya Allah kalian, bukan yang lain. Saudara, ini menjadi satu hal yang serius yang mereka harus pahami karena melihat pergumulan atau kehidupan mereka sebelumnya. Itu sebabnya mengenai kesetiaan terhadap perjanjian ini, bahwa Allah satu-satunya Allah mereka, itu sangat tegas kita lihat itu di perjanjian lama, saudara. Kalau saudara membaca kitab Hosea, perjanjian Allah dengan umatnya, bahkan sering itu dibandingkan dengan perjanjian pernikahan antara suami istri, saudara. Sama seperti perjanjian pernikahan yang menuntut kesetiaan antara suami dan istri. Tuhan Allah juga menuntut kesetiaan eksklusif dari Israel. Maka kita lihat kitab Hosea menjelaskan satu gambaran bagaimana kemurtatan dengan menyembah dewa lain. Sering digambarkan dengan perjinahan spiritual dengan kekasih kita. Hosea pasal yang kedua ayat 3 sampai 13. Saudara bisa membaca itu adanya gambaran perjinahan rohani. Tuhan sangat jelas menyatakan identitasnya di dalam bagian ini, saudara. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian inilah kita melihat seorang hamba Tuhan bernama Tony Merida, saudara, memberikan satu gambaran, ingatkan kita. Setiap orang adalah pemuja seseorang atau sesuatu. Setiap orang ada kecenderungan untuk memuja seseorang atau sesuatu. Itu natur manusia berdosa kita. Maka ini menjadi hal yang harus kita renungkan. Kebahayaan yang terjadi dalam hidup kita adalah satu kecenderungan yang hamba Tuhan bernama Tony Merida ini mengingatkan bahwa hati-hati, kita itu ada kecenderungan untuk memuja seseorang atau sesuatu, saudara. Dan itulah yang terjadi, bukan? Betapa kita melihat abad demi abad atau tahun demi tahun, kita melihat bagaimana manusia yang kemudian menghadirkan satu tatanan kehidupan rohani yang semakin jauh daripada Tuhan. Penyembahan, kepercayaan kepada satu-satunya Tuhan itu sudah mulai bergeser, mempercayai yang lain, memuja yang lain, dan meletakkan seluruh pengharapan sukacitanya itu kepada yang lain yang bukan lagi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian ini penyembahan berhala adalah menempatkan seseorang atau sesuatu yang lain di tempatnya Tuhan. Penyembahan berhala adalah menukar kemuliaan pencipta dengan ciptaan.
yang mengarah pada kehidupan ketidaktahuan dan kerusakan moral seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya seorang apologet perempuan bernama Nancy Pearcey, Saudara. Dia pernah mengatakan satu hal yang mengingatkan kita. Dia mengatakan, ketika kita tidak menerima keberadaan Allah kita, ketika kita sudah tidak lagi menerima keberadaan Allah Sang Pencipta dalam hidup kita, maka kita telah menggantikan kemuliaan Allah yang kekal itu dengan sesuatu yang lain dalam ciptaan. Sesuatu yang kita tempatkan menjadi realitas tertinggi hidup kita. Dan ingatlah, materialisme itu mencoba menempatkan sesuatu untuk menggantikan peran Tuhan dalam hidup kita. Wah, ini sangat penting sekali, saudara, kita memahami bahwa ada kecenderungan kita memang itu memuja sesuatu atau seseorang. Dan ada kecenderungan manusia berdosa itu menggantikan peran Tuhan, kedudukan Tuhan, Sang Pencipta, itu dengan ciptaan. Atau dalam bahasa yang lebih halus, itu dengan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita memikirkan hari ini, apa relevansinya dengan kehidupan kita? Kita telah memahami sebelumnya bahwa ini sangat berkaitan dengan kehidupan Israel. Israel yang sebelumnya itu penuh dengan budaya atau dipengaruhi oleh politeisme saat itu. Dan ketika mereka sudah dibebaskan, maka ini menjadi dasar pemahaman mereka untuk mengerti siapakah itu Tuhan dan siapakah mereka di hadapan Tuhan. Untuk mengingat kembali bahwa mereka sudah dibebaskan dari Tuhan. Dan sekarang Tuhan meminta mereka untuk hanya percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada karya Tuhan yang mendahului kehidupan mereka. Dan sekarang kalau kita sedang merenungkan bagian hidup hari ini, apa kaitannya dengan kehidupan kita, saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka ini sangat penting sekali memahami kembali tentang bagian ini. Karena Israel, saudara, ratusan tahun sudah dipengaruhi oleh politeisme. Dan itu harus dibenahi kembali. Dan mereka harus mengerti bahwa siapakah itu Allah yang telah membebaskan mereka. Ini sangat penting. Ada karya Tuhan yang sudah mendahului identitas mereka. Maka mereka harus memahami bahwa satu-satunya Allah, yaitu Allah yang mereka percayai, yaitu Tuhan, bukan yang lain. Dan inilah, saudara, kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Saudara masih ingat ketika mereka sudah dibebaskan dari Mesir? Saudara masih ingat ketika mereka itu Tuhan izinkan menjara barang-barang di Mesir, ada emas, ada kain dan sebagainya, untuk dibawa keluar dari Mesir. Untuk apa? Untuk mau dipakai sebetulnya di dalam kehidupan mereka. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Mereka menempatkan, mereka mengambil, mereka menjadikan berkat-berkat yang Tuhan berikan dari Mesir itu sebagai apa, saudara? Bahan penyembahan berhala. Masih ingat? Patung lembu emas. Nah, apa poin yang begitu sangat penting untuk kita renungkan pada pagi hari ini mengerti bagian itu, saudara? Saudara, yang pertama saya ingin mengajak saudara memikirkan satu hal, merenungkan baik-baik bagian ini, bahwa kebahayaan kita, saudara, kalau kita menggantikan berkat-berkat Tuhan itu menjadi Tuhan. Kekayaan, pekerjaan, keluarga, hal-hal yang Tuhan berikan sebagai berkat, itu dijadikan berhala hari ini. Dan itulah yang menjadi bagian di mana kebahayaan rohani sedang mengancam kekristenan saat ini. Bagaimana dengan perjanjian baru? Saudara, di perjanjian baru berkali-kali firman Tuhan itu hadir untuk mengingatkan tentang bahaya daripada memberhalakan berkat-berkat Tuhan ini. Pertama kita melihat di dalam surat Paulus. Paulus pertama mengatakan di dalam Roma pasal 1 ayat 25, saudara. Menunjukkan penyembahan pada ciptaan itu sendiri, bukan kepada penciptanya. Lalu Tuhan Yesus yang kedua mengingatkan kita bagaimana memperluas definisi tentang Allah lain ini di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 24, saudara. Matius 6 ayat 24. Saya akan bacakan bagi kita semua. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan
tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus dengan tegas mengingatkan tentang bahaya penyembahan berhala-berhala dari materi-materi yang Tuhan berikan kepada kita. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan juga kepada uang. Ya, mamonas dalam bahasa Yunani itu merujuk kepada uang, ya saudara. Tetapi bukan saja ini berarti uang yang ada di kantong kita begitu, bukan. Tetapi ini lebih luas lagi. Ini adalah satu gambaran atau personifikasi daripada kekayaan. Ya, terutama ini sangat berkaitan dengan bahaya keserakaan, saudara. Dan di dalam terminologi modern itu kita sebut sebagai materialisme. Maka bahaya penyembahan materi dengan jelas itu diuraikan. Lebih jelas lagi kalau saudara masih ingat peristiwa tentang pertemuan antara Tuhan Yesus dengan orang muda yang kaya. Masih ingat saudara pertemuan di Matius 19 ayat 16 sampai 26 saudara? Apa yang dikatakan orang kaya itu? Aku sudah melakukan ini Tuhan. Terus Tuhan Yesus bilang, pergilah juallah kekayaanmu itu, lalu bagikan kepada orang miskin. Apa yang terjadi saudara? Orang kaya itu pergi dengan hati yang tidak bersuka cita, saudara. Orang kaya itu dikatakan di dalam bagian ini, dia pergi dengan hati yang tidak bersuka cita. Dikatakan ia pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih, saudara? Kenapa dia sedih? Karena dia telah memberhalakan hartanya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian ini kita sama-sama melihat berikutnya. Maka ketika kita melihat bahayanya berkat-berkat Tuhan yang kita jadikan berhala hari ini, kita diingatkan Tuhan. Jangan jadikan berhala, jangan jadikan berkat-berkat Tuhan menjadi berhala dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, selain uang, apalagi yang kita bisa berhalakan dalam hidup kita? Memberhalakan diri sendiri. Saudara masuk di dalam bagian berikutnya ini, saya ingin mengajak saudara merenungkan bersama tentang bahaya memberhalakan diri sendiri. Hari ini kalau kita melihat bagaimana berapa banyaknya orang-orang Kristen hari ini yang mulai memberhalakan dirinya sendiri. Bahkan di masa pandemi ini berapa banyak orang Kristen yang mengasihi dirinya sendiri. Saudara, tidak sedikit orang Kristen yang memberhalakan keakuannya dan mengabaikan Tuhan meskipun menyebut dirinya orang Kristen, saudara. Kenapa, saudara? Mungkin karena mereka merasa berhasil, sukses, punya banyak uang, dan merasa bahwa ini semua adalah hasil dari kemampuanku yang hebat, dan itu dianggap bukan berkat Tuhan, bukan dari Tuhan. Semua karena saya yang sudah melakukannya. Apa dampaknya, saudara? Hidup mulai congkak dan terkadang sudah menutup diri buat orang lain. Saudara, dan saat ini kalau kita merenungkan tentang bagaimana orang-orang bisa jatuh di dalam mengasihani diri, saudara. Ya, kita bersyukur hari ini perkembangan pandemi sudah semakin menurun, saudara. Dan pemerintah, ya tadi kita juga sudah doakan, pemerintah juga sudah mulai membuat satu rancangan protokol untuk menjadikan pandemi menjadi endemi di Indonesia. Bagaimana kita tetap memperketat protokol kesehatan. Tapi sampai hari ini berapa banyak orang Kristen yang masih ketakutan, saudara. Yang masih seperti ketakutan, padahal kita juga sama-sama menjaga jarak kok. Kita sama-sama menjaga protokol kesehatan kok. Kenapa mereka masih ketakutan? Ada kecemasan-kecemasan tertentu, saudara. Karena mereka adalah orang-orang yang sedang mengasihani diri sendiri sebetulnya. Dirinya menjadi berhala, saudara. Kenapa jadi berhala? Karena dia sudah tidak lagi mempercayakan Tuhan di dalam hidupnya. Seperti Tuhan itu sudah tidak berkuasa melindungi dia begitu. Jadi penuh dengan ketakutan-ketakutan yang berlebihan, saudara. Sehingga justru sakit karena kecemasan tersendiri, saudara. Sakit karena ketakutan-ketakutan tersendiri.
Banyak hal sebetulnya kalau kita mau jujur ya, kita itu tidak konsisten sebetulnya. Kita berani kumpul-kumpul dengan orang-orang di luar sana. Bahkan mungkin makan di rumah makan bersama-sama dengan orang-orang. Tapi kalau kita mau datang ke gereja, kita tuh seperti ketakutan. Ketakutan karena apa, saudara? Padahal setiap kita juga tetap memiliki satu kewaspadaan. Kan kita juga menjaga protokol kesehatan masing-masing loh. Kadang-kadang itu yang membuat kita terus merenungkan bagian ini. Mari saudara, kita belajar tidak lagi melihat itu sebagai sesuatu ketakutan. Oke, kita tetap memang harus waspada. Kita bukan menjadi orang yang ceroboh pastinya. Kita tetap harus berbijaksana. Tapi mari kita belajar saudara, bahwa kita belajar mempercayakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, apalagi dalam berhala-berhala yang kita bisa hidupi hari ini sebagai orang-orang percaya saudara. Orang-orang Kristen. Berhala yang mungkin disadari atau terkadang tidak disadari adalah berhala kehormatan diri, saudara. Pride. Kita bisa jatuh di dalam berhala kehormatan diri, saudara. Dan ini seringkali bisa jatuh di dalam ketika kita beribadah dan melayani Tuhan. Berhala dalam ibadah. Sambil mengejar kemuliaan diri. Sambil beribadah ingin dipuji-puji oleh orang lain karena kehebatan-kehebatan pelayanan dan sebagainya. Ini menjadi satu koreksi bagi kita, mengingatkan kita saudara, bahwa kita perlu waspada, hati-hati, mawas diri dengan bahaya kita mencuri kemuliaan Tuhan di dalam gereja. Ya, bukan saja dalam gereja tentu, tapi di luar juga. Bagaimana ketika kita melakukan sesuatu yang baik di masyarakat? Kenapa kan? Karena kita ingin kita terkenal, kita ingin mendapatkan puji-pujian daripada orang lain, saudara. Biarlah kita boleh melakukannya itu dengan ketulusan dan satu spirit. Bapa kita dipermuliakan, Allah Bapa dipermuliakan. Bukan karena kitanya yang besar, tapi biarlah Bapa, Allah Bapa itu dibesarkan atau dimuliakan dalam hidup kita. Saudara-saudara, mencari pengakuan diri dari orang lain, itulah kebahagiaan bagi dirinya. Dan kenikmatan bagi dirinya. Saudara masih ingat peristiwa Simson di Perjanjian Lama. Simson meskipun ia dikhususkan untuk Tuhan, memang dia sebagai nasir, kita tahu ada beberapa orang yang dipanggil menjadi nasir, termasuk Yohanes Pembaptis, Simson dan sebagainya, ada 3 orang. Tetapi kita melihat kehidupan Simson berikutnya apa, saudara? Apa yang menjadi kejatuhan Simson? Karena dia sedang memberhalakan dirinya sendiri. Memberhalakan pride, kesombongan, serta pemujaan dirinya yang menyebabkan kejatuhannya. Dia begitu yakin dengan kekuatannya, dia bisa mengalahkan ribuan orang Filistin begitu dengan benda yang sangat sederhana. Mengalahkan ribuan Filistin, dan itu membuat dirinya tuh menganggap dia itu punya kekuatan tersendiri gitu loh. Dan disitulah kita melihat dia tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia begitu yakin dengan kemampuannya sendiri sehingga dia percaya dia tidak lagi membutuhkan Tuhan. Akhirnya bukan saja itu saudara, kedagingan hawa nafsunya, seksualitasnya, itu membuatnya kemudian jatuh di dalam dosa. Berhala kedagingannya saudara. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Maka kita melihat apakah kejatuhan daripada Simson. Dia melayani dirinya sendiri dan menjadikan dirinya prioritas. Dan ini adalah berhala. Lalu bagaimana untuk menguji sesuatu itu berhala atau bukan dalam hidup kita? Saudara-saudara sekalian, Philip Ryken memberikan kita 2 bantuan untuk mengerti akan hal ini. Dia mengatakan untuk menguji atau menentukan berhala dengan 2 pengujian. Pertama, tanyalah di dalam hidupmu apa yang kamu sukai. Apa yang paling engkau cintai, apa yang paling engkau inginkan. Ini adalah target keinginan kita. Karena sifat keberdosaan kita, saudara, kita semua ini rawan jatuh di dalam cinta diri, saudara.
Ya, tadi mengasihani diri dan cinta kepada dunia dan segala tawaran-tawaran kenikmatannya. Maka Raiken mengatakan ujilah itu. Kita cenderung menyukai kesuksesan, bukan? Uang. Karena kita mencintai diri sendiri dan dunia. Kita bahkan bisa menggantikan Tuhan untuk memenuhi diri dengan hal-hal yang dunia tawarkan. Inti dari semuanya itu adalah kita tidak lagi menempatkan Tuhan pada posisinya. Apa yang paling kita sukai, apa yang paling kita cintai, apa yang paling kita kasihi, saudara. Yang kedua, apa yang paling kita percayai, yang bisa memberikan kita ketenangan. Uang, deposito, perusahaan, harta benda, keluarga, pekerjaan. Itu semua menjadi satu perenungan kita. Investasi, itu semua ketika kita meletakkan pengharapan kita di situ, saudara, itu berarti kita sedang jatuh di dalam penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, maka apa yang paling kita percayai? Apakah kita masih menempatkan Tuhan sebagai Allah yang dapat kita percayai dalam segala pergumulan hidup kita? Ataukah kita sudah mulai berpaling dan melihat sesuatu selain Tuhan yang dapat menyelesaikan masalah kita dan dapat memberikan ketenangan jiwa kita? Wow, saudara, kalau ini sudah menjadi bagian kita menganggap bahwa kalau saya sehat ini hatiku tenang. Kalau saya punya banyak simpanan uang, hatiku tenang. Kalau anak-anak baik dan ya semua sehat-sehat, wah saya bahagia. Memang di satu sisi itu memang tidak ada salahnya, saudara. Itu memang bagian di mana kebahagiaan menjadi aspek hidup kita karena kita melihat berkat-berkat Tuhan itu, saudara. Tetapi ketika kita menempatkan bahwa ini hal-hal inilah yang membuat kita bahagia, hal-hal inilah yang membuat kita damai sejahtera dan tenang, bahkan ini bisa menyelesaikan masalah-masalah kita, saudara, maka kita sudah menggeser tempat Tuhan sebetulnya. Tuhan bukan lagi di tempat di mana Dia satu-satunya dan segala-galanya dalam hidup kita. Tapi sudah digeser dengan apa? Uang, deposito, investasi. Wah, semua keadaan-keadaan yang baik. Akhirnya apa, saudara? Kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan pada pagi hari ini seperti Tuhan mengingatkan mereka. Ingat siapa kalian? Ingat Allah di dalam hidup kalian. Dan ketika Allah mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, Allah layak mengatakan itu. Wajar Allah mengatakan itu. Dan harus mereka lakukan itu. Karena mereka adalah umat Allah. Maka saudara, kalau kita dipanggil hari ini merenungkan kembali, kenapa kita harus lakukan itu, saudara? Karena kita adalah milik Tuhan. Kita sudah dimiliki oleh Kristus. Dengan pengorbanannya di kayu salib, saudara. Maka saudara, mari kita sama-sama merenungkan bagian ini. Pertama tadi kita melihat poin-poin kebenaran yang sama-sama perenungan kita pagi ini. Pertama, jangan jadikan berkat Tuhan itu menjadi berhala dalam hidup kita. Berkat Tuhan tidak boleh menggantikan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, bagaimana kita belajar mengasihi Allah lebih lagi daripada segalanya. Menaruh sukacita pengharapan, menaruh hati kita hanya pada Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, Osgenes, seorang teolog itu pernah mengatakan bahwa kita bebas memanfaatkan, tetapi dilarang mengidolakan. Berkat-berkat Tuhan memang diberikan untuk kita pakai bagi kemuliaan Tuhan. Tapi jangan mengidolakan berkat-berkat Tuhan itu. Kita adalah orang asing dan peziarah di bumi. Dan kita tidak boleh terpikat dengan harta di Mesir itu. Saudara, jangan lupa, Mesir itu adalah gambaran tentang duniawi. Bangsa Amalek yang kita pernah renungkan itu ketika berperang dengan Israel. Amalek itu adalah gambaran hawa nafsu yang berdosa. Mesir itu adalah gambaran keduniawian kita. Itu perlu diperangi setiap hari, saudara.
Nah, karena itu kita belajar. Dan inilah yang seharusnya menjadi panggilan kita sebagai orang tua. Kita harus menurunkan warisan ini bagi anak-anak kita. Betapa puasnya kita sebagai orang tua melihat keturunan kita hidup bagi Kristus. Dan dia menempatkan Kristus satu-satunya dalam hidup mereka. Orang yang mengikuti Kristus, orang tua yang mengikuti Kristus dan menempatkan Kristus satu-satunya dalam hidupnya, bahwa sebetulnya dia juga sedang memimpin orang lain ke arah yang benar. Paling tidak anak-anak kita melihat itu. Mari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita sebagai orang tua juga diingatkan pada pagi hari ini untuk bagaimana kita boleh menjadi teladan itu di tengah-tengah keluarga. Untuk tidak memberhalakan berkat-berkat Tuhan. Agar apa, saudara? Bukan saja untuk semakin menguduskan hidup kita di hadapan Tuhan, tetapi ini juga menjadi satu teladan yang baik bagi anak-anak kita. Bukan ketika mereka kuliah, pikirannya UUD, saudara. Ujung-ujung uang. Bukan ketika mereka belajar mati-matian mengembangkan potensi untuk terkenal, untuk mendapatkan uang, supaya dia jadi idola, dan sebagainya. Bukan, saudara. Sejak kecil kita tanamkan kepada mereka bagaimana berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan itu. Kita pakai memuliakan Tuhan dan jangan pernah menggantikan Tuhan di dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara. Jadi bagaimana perintah pertama ini harus diterapkan? Ketiga, berhenti menyembah Allah-Allah palsu itu. Hari ini kita diajarkan oleh Tuhan melihat kebenaran ini. Kalau kita mungkin saat ini masih menyimpan dosa-dosa pribadi kita, yang masih memberhalakan sesuatu, yang masih punya cara pandang yang salah, yang tidak sesuai firman Tuhan, yaitu melihat berkat-berkat Tuhan itu menjadi sesuatu yang bisa membuat kita sukacita, membuat kita berpengharapan dan meletakkan seluruh sukacita kita ke situ, bukan lagi kepada Tuhan. Hari ini, saudara, Tuhan memanggil kita. Seperti Tuhan berseru kepada bangsa Israel, jangan ada lagi Allah lain di hadapanku. Maka mari kita belajar untuk berhenti menyembah Allah-Allah palsu itu. Dengan cara apa, saudara? Alkitab mengatakan kepada kita, lihatlah karya Allah di dalam hidup kita. Saudara, lihatlah orang-orang Kristen abad pertama. Mereka bahkan rela mati, dimasukkan ke dalam gelanggang untuk dicabik-cabik oleh binatang buas seperti singa itu. Kenapa, saudara? Karena bagi mereka hanya Allah satu-satunya Allah mereka. Mereka tidak mau ketika mereka dipaksa untuk mengatakan bahwa kaisar juga itu Tuhan. Mereka nggak mau. Hidupku adalah untuk Tuhan dan mati adalah keuntungan. Hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, lihatlah orang-orang Kristen di abad pertama, saudara. Mereka rela mati, saudara, karena dia tidak mau menyembah kaisar sebagai Tuhan. Tuhan mereka hanyalah Tuhan satu-satunya. Dan hari ini, saudara, di dalam dunia modern hari ini, kita mungkin tidak diperhadapkan lagi dengan kehidupan seperti itu, yang dimasukkan ke dalam gelanggang lalu dibiarkan singa-singa liar untuk menerkam kita dan memaksa kita untuk mengakui kita percaya kepada Allah satu-satunya atau juga yang lain? Tidak, saudara. Tetapi kita diperhadapkan hari ini dengan banyak hal. Pertama, materialisme. Ini menjadi satu musuh terbesar kita di dalam hidup kita. Materialisme. Yang kedua, kita perlu satu ketegasan kebenaran. Bahwa Allah satu-satunya itu adalah Allah yang benar. Maka kita berhadapan dengan pluralisme hari ini. Yang mulai mengaburkan yang mana sebetulnya Allah yang benar itu. Kita perlu ada satu ketegasan kebenaran bahwa kita punya Allah yang benar-benar Allah, yaitu Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam Yesus Kristuslah satu-satunya keselamatan itu diberikan kepada orang berdosa. Itu mutlak, itu absolut kebenaran. Dan apa tantangan atau musuh terbesar kita hari ini di zaman modern atau di zaman postmodern hari ini? Hedonisme yang negatif. Kesenangan, wah apa yang menyenangkan hati kita. Saudara,
Di dalam dunia postmodern hari ini, saudara, dua tantangan terbesar kita atau dua unsur yang diusul oleh postmodern untuk menjatuhkan orang-orang Kristen hari ini. Apa, saudara? Tubuh dan emosi. Saudara, melalui bagaimana pengemasan tubuh semakin sempurna, melalui emosi yang diutamakan, tidak lagi melihat ini kebenaran atau tidak, atau bukan benar, yang penting itu memuaskan emosiku, itu adalah kebenaran. Hari ini, saudara, masihkah kita melihat Allah satu-satunya yang mutlak Allah dalam hidup kita, ataukah yang lain? Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti bahwa kita tidak boleh mengasihi yang lain, bukan itu maksudnya, saudara. Suami ya harus istri cintai, istri juga harus dicintai oleh suaminya. Anak juga harus mengasihi orang tua, dan kita juga dipanggil untuk mengasihi sesama, saudara. Kita perlu melihat keutuhan ini supaya kita tidak salah mengartikan bagian ini. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama. Tetapi poinnya adalah Tuhan harus dicintai secara tertinggi dalam hidup kita. Tuhan harus mendapatkan tempat yang tertinggi di dalam cinta kita, di dalam hasrat kita, di dalam kepuasan kita, di dalam pencarian kecukupan kita, hanya di dalam Tuhan, bukan yang lain, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus menjalankan hukum ini dengan sempurna. Dia memelihara hukum ini dengan sempurna. Dia tidak hanya mematuhi perintah pertama ini, saudara, tetapi semua hukum ini dan merangkumnya. Dia mencintai Allah Bapa, dia mengasihi Allah Bapa, dia juga mengasihi sesamanya. Kristus adalah Adam kedua. Dia adalah manusia yang benar dan sempurna, tidak berdosa, saudara. Kristus hadir menyatakan karyanya untuk mendamaikan orang-orang berdosa dengan Allah Bapa kembali. Dan ini adalah kabar baik dari perjanjian kasih karunia Allah bagi kita orang-orang berdosa, yang telah kehilangan kemuliaan Allah ini, tapi kembali diperdamaikan oleh karena Kristus yang sudah mati di kayu salib. Dan keselamatan itu diberikan sebagai anugerah daripada Tuhan melalui iman kita kepada Kristus. Dan ini adalah alasan yang menakjubkan dari perintah Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.